Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aluna Natasha Tea. Saya merupakan mahasiswi dari program studi terjemah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Struktur Unsur Utama Kalimat Bahasa Arab dalam Perspektif Linguistik serta Relevansinya dalam Penerjemahan Teks Arab. Oke, next. Jadi, bahasa Arab memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam kajian keislaman, karena menjadi bahasa Al-Quran dan berbagai literatur klasik. Dalam memahami teks Arab, kita tidak cukup hanya mengetahui arti kosakata, tetapi juga harus memahami struktur kalimatnya. Nah, kesalahan memahami struktur itu dapat menyebabkan kesalahan makna. Oleh karena itu, kajian mengenai unsur utama kalimat sangat penting, terutama dalam penerjemahan teks Arab. Oke, next. Nah, rumusan masalahnya pada makalah ini, pada presentasi kali ini terdapat 4 rumusan masalah utama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan unsur utama kalimat dalam bahasa Arab. Lalu yang kedua, bagaimana struktur unsur tersebut dalam perspektif linguistik. Dan yang ketiga, bagaimana peran musnad dan musnad ilaih dalam pembentukan makna. Yang keempat, bagaimana relevansi pemahaman struktur kalimat dalam proses penerjemahan teks Arab. Oke, next. Nah, pengertian kalimat bahasa Arab ya. Jadi dalam bahasa Arab, kalimat itu disebut dengan istilah jumlah, yaitu susunan kata yang memberikan makna sempurna. Nah, jadi tidak semua rangkaian kata itu dapat disebut kalimat, karena sebuah kalimat harus memiliki makna yang utuh dan dapat dipahami. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke, next. Nah, jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Contohnya di sini adalah Zaidun qa'imun, yang berarti Zaid berdiri. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, seperti katabat tholibu ad-darsa, yang berarti siswa menulis pelajaran. Nah, perbedaan jenis kalimat ini memengaruhi struktur dan posisi unsur dalam kalimat. Oke, next. Nah, unsur utama dalam kalimat bahasa Arab itu terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Musnad ilaih itu merupakan unsur yang menjadi sandaran informasi seperti mubtada atau fa'il. Sedangkan musnad adalah informasi yang disampaikan terhadap subjek tersebut. Nah, kedua unsur ini menjadi inti pembentuk makna dalam kalimat dan saling berkaitan satu sama lain. Oke, next. Nah, sebagai contoh, pada kalimat Zaidun qa'imun, kata Zaidun itu berfungsi sebagai musnad ilaih dan qa'imun itu sebagai musnad. Kemudian pada kalimat kata batolibut darsa, kata atolibu itu merupakan musnad ilaih, sedangkan kata ba itu merupakan musnad. Nah, dari contoh ini dapat dilihat bahwa setiap kalimat itu memiliki struktur dasar yang membangun makna secara utuh. Oke, next. Nah, kalau dalam perspektif linguistik modern, pembahasan struktur kalimat itu termasuk dalam bidang sintaksis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antar unsur bahasa dalam sebuah kalimat. Nah, struktur dasar kalimat itu umumnya terdiri dari subjek dan predikat. Konsep ini memiliki kesamaan dengan musnad dan musnad ilaih dalam bahasa Arab. Hal ini menunjukkan bahwa kajian nahwu tradisional itu relevan dengan teori linguistik modern. Oke, next. Nah, bahasa Arab memiliki fleksibilitas dalam urutan kata. Contohnya pada kalimat kataba Zaidun ad-darsa dan Zaidun kataba ad-darsa. Nah, kedua kalimat tersebut
tetap memiliki makna yang sama, yaitu Zaid menulis pelajaran. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya hanya terletak pada penekanan informasi. Nah, dalam bahasa Arab, fungsi kata itu lebih ditentukan oleh i'rab daripada posisi katanya. Oke, next. Nah, peran unsur kalimat dalam makna musnad dan musnad ilaih itu memiliki peran penting dalam menentukan makna kalimat. Jika struktur tidak dipahami dengan benar, maka maknanya itu bisa berubah. Nah, contohnya pada kalimat doroba Zaidun Amron, yang berarti Zaid memukul Amr. Walaupun urutannya diubah menjadi doroba Amron Zaidun, maknanya tetap sama karena tanda i'rab menunjukkan fungsi setiap kata dalam kalimat. Oke, next. Nah, relevansi dalam penerjemahan itu dalam proses penerjemahan, pemahaman struktur kalimat itu sangat penting agar makna tidak berubah. Penerjemah harus mampu menentukan mana subjek, predikat, maupun objek dalam kalimat Arab. Nah, jika struktur tidak dapat dianalisis dengan tepat, hasil terjemahan itu dapat menjadi keliru. Oleh karena itu, kajian linguistik itu sangat membantu dalam menghasilkan terjemahan yang akurat dan sesuai konteks. Oke, next. Nah, di tahap terakhir ini kesimpulan ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur utama kalimat bahasa Arab itu terdiri dari musnad dan musnad ilaih yang menjadi inti pembentuk makna. Nah, struktur keduanya itu memiliki hubungan yang erat dengan konsep subjek dan predikat dalam linguistik modern. Selain itu, pemahaman terhadap struktur kalimat itu sangat penting dalam proses penerjemahan agar makna tetap tepat dan tidak menyimpang. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan dalam penjelasan yang saya paparkan. Bisa teman-teman komentar di bawah, dan apabila ada pertanyaan juga bisa komentar di bawah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.